Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk melakukan pelajaran fisika pada kali ini? Siap, Bu. Untuk itu, coba silahkan dicek dulu kondisi labor kita apakah sudah bersih. Coba cek kiri dan kanan apakah ada sampah. Jika ada sampah, silahkan buang dulu dan dibersihkan dulu agar nantinya ketika kita melakukan aktivitas itu nanti kita nyaman. Ada sampah? Ada. Sudah bersih? Sudah. Coba dulu. Apa saja yang tidak berhubungan dengan kegiatan praktikum kita hari ini silahkan disimpan dulu. Seperti nanti kita menggunakan HP, ketika Ibu menginstruksikan untuk menggunakan HP baru dikeluarkan. Sekarang karena kita tidak butuh dulu, silahkan HP-nya disimpan dulu. Keluarkan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran kita ini. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir? Coba ya semua hadir semuanya. Baik. Hari ini kita akan melakukan praktikum. Ada yang tahu kita akan melakukan praktikum tentang apa? Apa materi kita hari ini? Efek rumah kaca. Kenapa kita harus mempelajari efek rumah kaca ini? Ada yang tahu? Kalau tidak, mari kita simak. Perubahan iklim nggak penting. Yakin? Kata siapa? Sejak penciptaan bumi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, iklim bumi telah berganti-ganti secara drastis. Buktinya saja, zaman es sudah berulang kali terjadi. Di salah waktu itu, suhu bumi pun memanas, karena alam bisa membuat pemanasan global. Misalnya, meluasnya lapisan es hingga tinggi sebesar 58 derajat Celcius, nanti akan jauh lebih tinggi daripada itu. Masalahnya lagi, saat perubahan iklim akan terjadi jauh lebih cepat dan parah dibandingkan siklus yang diperkirakan. Kalau dulu suhu maksimal paling tinggi sebesar 58 derajat Celcius, nanti akan jauh lebih tinggi daripada itu. Masalahnya lagi, bagaimana dengan dampak dari banyak bencana lain di dunia? Hal ini memunculkan seperti yang kita ketahui bahwa semua ini dialami oleh gas rumah kaca. Tapi apa itu gas rumah kaca? Teorinya gas rumah kaca adalah gas yang menangkap panas di atmosfer. Jadi sinar matahari yang masuk ke dalam bumi kadang-kala berlebihan. Jadi nanti akan dipantulkan lagi ke luar bumi. Bisa dari air laut, es di kutub, ataupun lain-lainnya. Suhu permukaan bumi pun bergantung pada energi panas yang masuk dan keluar. Namun, akhir-akhir ini sinar matahari yang dipantulkan tidak bisa keluar dari bumi karena terhalang gas-gas itu. Padahal, sinar matahari dari luar terus masuk. Alhasil, suhu bumi pun meningkat secara drastis. Sayangnya, kandungan gas yang paling bahaya yakni karbon dioksida justru meningkat drastis pada beberapa dekade terakhir karena revolusi industri. Apalagi sekarang banyak aktivitas manusia yang memperparah perubahan iklim. Belum lagi ternyata uap air juga bisa memblokade sinar matahari yang mau keluar dari bumi. Padahal hal ini bisa berlangsung secara alami. Maka dari itu, jika kenaikan masif CO2 terus berlanjut, pemanasan yang sama dahsyatnya dengan zaman es bisa terjadi. Soalnya, gas-gas ini bisa berada di atmosfer hingga ribuan tahun. Masalahnya lagi, semua gas yang berada di atmosfer itu sudah tercampur dengan baik. Yang berarti, jumlah gas rumah kaca di setiap belahan dunia sama besarnya. Tidak peduli negara mana yang paling banyak melakukan produksi. Dengan begitu, untuk mencegah hal ini, bukan hanya kontribusi dari satu negara atau satu regional saja, melainkan dunia.
Tapi perlu digarisbawahi bahwa kita tidak bisa menghentikan perubahan iklim. Namun, kita bisa bertindak untuk mencegah perubahan iklim datang lebih cepat. Nah, nampak kan bagaimana kita tentunya mempelajari efek rumah kaca ini. Nah, kita sebagai makhluk yang tinggal di muka bumi ini, apakah berkontribusi dalam peningkatan gas-gas rumah kaca? Nah, berkontribusi kan. Nah, jadi dengan mempelajari efek rumah kaca ini, nantinya kita diharapkan dapat menanggulangi bagaimana pengurangan dari penghasilan dari gas-gas rumah kaca tersebut. Nah, baik. Nah, tadi kita belum berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Nah, siapa ketua kelasnya? Nah, silakan Rasya siapkan kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Siap untuk belajar. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Tentang pemanasan global. Ada yang masih ingat? Nah, materi kita hari ini akan berhubungan dengan pemanasan global. Nah, pada pemanasan global itu terjadi karena apa? Banyaknya gas-gas yang dihasilkan akibat aktivitas manusia. Nah, apa saja aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ada yang masih ingat? Satu orang dulu sebelum kita lanjut ke praktikum. Pembakaran hutan. Apa Lufika? Pembakaran hutan. Apa lagi? Penggunaan listrik yang berlebihan. Apa lagi? Asap kendaraan yang menghasilkan CO2. Apa lagi? Asap pabrik. Apa lagi? Ada yang mau pendapat lagi? Apa lagi yang menyebabkan terjadinya pemanasan global? Ya, itu akibatnya. Apalagi yang aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Penambangan hutan sembarangan. Nah, semua itu akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, apa dampak dari pemanasan global? Jika terjadi pemanasan global, apa yang akan terjadi? Meningkatnya suhu di permukaan bumi. Apalagi? Apa mencair apa? Mencairnya es di kutub. Apalagi? Banyaknya spesies yang hilang karena rusaknya ekosistem pada makhluk hidup tersebut. Apalagi? Terjadi perubahan cuaca ekstrim. Nah, ada El Nino dan ada La Nina. Nah, ingat-ingat lagi ya pelajaran kita minggu lalu. Nah, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada efek rumah kaca. Nah, yang mana tujuan pembelajaran yang harus dicapai? Nah, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran kita kali ini yaitu nantinya setelah kita praktikum dan dapat mensimulasikan dari efek rumah kaca ini, nantinya Anda diharapkan mampu mendeskripsikan apa itu efek rumah kaca. Nah, selanjutnya nanti Anda juga diharapkan mampu menganalisis peranan gas rumah kaca itu dalam di permukaan bumi ini. Nah, selanjutnya nanti, ini kita lakukan di minggu selanjutnya. Itu kita akan membuat mind mapping terkait dengan efek rumah kaca ini. Nah, untuk melakukan pembelajaran hari ini, kita akan melakukan percobaan. Nah, yang mana LKPD-nya sudah Ibu kirimkan di grup. Coba silahkan dikeluarkan handphonenya dan dibuka.
Bisa dibuka akhirnya. Sudah dibuka. Nah, di sana apa yang terlihat dulu? Ada cover terkait dengan efek rumah kaca. Nah, lanjut lagi scroll ke bawah. Nah, di sana ada identitas diri kita. Nah, silahkan isi dulu 5 menit kelas, nama dan anggota kelompok masing-masing. Iya, nama anggota kelompoknya diisikan. Kelas ini kita kelas berapa? 10E1. Nah, namanya itu nama masing pribadi. Selanjutnya itu ada kelompok berapa, siapa saja anggotanya. Sudah bisa? Ada yang tidak bawa HP? Siapa? Laras berdua saja dulu sama siapa? Sama Anissa. Ya, berdua sama Anissa. Cuma Laras yang tidak bawa HP, yang lain bisa? Sudah selesai mengisinya? Kelompok 1 sudah? 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Sudah selesai? Ada yang masih belum selesai? Ayo cepat. Sudah selesai semuanya? Sudah. Nah, kita lanjut ke bawah. Nah, di sana ada materi singkat terkait dengan efek rumah kaca. Nah, sebelum melakukan praktikum ini, silahkan dulu baca materinya sekitar 10 menit. Baca dulu, pahami apa itu efek rumah kaca, apa saja yang dihasilkan, gas apa saja yang akan mengakibatkan terjadinya efek rumah kaca ini, dan bagaimana langkah-langkah terjadinya efek rumah kaca ini. Akan dibaca dulu.
Khalil tidak membaca, Khalil? Belum selesai lagi. Khalil, untuk tidak membaca? Baca dulu. Nanti ibu minta ya saya menjelaskan apa itu efek rumah kaca. Harus ada yang bisa menjawab. Sudah selesai misalnya? Sudah. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu efek rumah kaca? Nah, tadi tapi sudah dibaca di materinya apa? Apa efek rumah kaca itu? Apa siapa yang mau menjelaskan? Lah, sekarang silahkan. Apa itu efek rumah kaca? Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfer. Nah, benar sekali. Efek rumah kaca itu adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit. Nah, artinya kalau kita tinggal di bumi, artinya proses pemanasan di permukaan bumi ini yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Nah, bagaimana kalau tidak ada pemanasan di permukaan bumi ini? Nah, bumi itu tentunya akan dingin. Apakah kita sanggup hidup di tempat yang dingin? Nah, tidak. Tapi belakangan ini sering terjadinya peningkatan suhu bumi yang berlebihan, itu diakibatkan oleh adanya gas-gas yang menghambat terjadinya pemantulan dari sinar matahari ini. Nah, apa saja aktivitas yang menghambat tersebut? Nah, ada apa tadi yang dibaca? Kegiatan perindustrian. Nah, seperti kayak limbah-limbah yang dibuang sembarangan itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran pada sungai, pada pabrik itu ada asap-asapnya yang dicemarkan kepada udara. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, ada juga itu peristiwa alam yang mengeluarkan gas-gas rumah kaca seperti sekarang ada letusan gunung Merapi, itu menghasilkan gas abu vulkanik. Ya, nah itu juga menyebabkan terjadinya ada gas-gas rumah kaca yang dihasilkan. Nah, untuk itu
Nah, perlunya penanggulangan agar tidak terjadinya efek rumah kaca dalam meningkatkan pemanasan global. Perlunya pengurangan penghasilan dari gas-gas rumah kaca. Nah, bagaimana proses terjadinya gas-gas rumah kaca? Nah, di sini kan proses pertama. Nah, sinar matahari itu masuk ke permukaan bumi. Nah, seharusnya sinar yang dihasilkan oleh matahari ke bumi itu ada yang dipantulkan lagi ke atmosfer. Nah, karena adanya gas-gas rumah kaca yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, nah itu menghambat terjadinya pemantulan oleh sinar matahari itu, sehingganya panas bumi itu terkurung di dalam bumi, sehingganya itulah yang menyebabkan naiknya suhu di permukaan bumi. Nah, karena itu kita perlu mengurangi gas-gas rumah kaca. Nah, selanjutnya itu ada orientasi masalah. Kita masuk ke langkah praktik kita. Yang pertama itu kita orientasi masalah dulu nih. Di sini juga ada video. Nah, nanti dari video ini ada beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, apa pertanyaannya? Di sini yang pertama kita lihat. Ada analisislah permasalahan yang terjadi dari cuplikan video. Jadi, silakan dianalisis di video tersebut. Nah, apa saja masalah-masalah yang terjadi di dalamnya. Nah, selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu, kenapa permasalahan tersebut dapat terjadi? Nah, silahkan diisikan kenapa permasalahan tersebut timbul, apa yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut. Nah, silahkan kita simak video ini, silahkan dibuka di HP-nya atau bisa ditanyakan di sini. Kelihatan sampai belakang. Gas rumah kaca adalah setiap senyawa gas di atmosfer yang menyerap radiasi inframerah sehingga menjebak dan menahan panas di atmosfer. Terkait dengan peningkatan panas di atmosfer, gas rumah kaca bertanggung jawab atas efek rumah kaca yang pada kehidupannya menyebabkan pemanasan global. Di seluruh dunia, gas rumah kaca merupakan ancaman yang serius bagi lingkungan. Dilansir dari Clima.Noah, selama 60 tahun terakhir, karbon dioksida atmosfer telah meningkat pada tingkat tahunan yang 100 kali lebih cepat dari peningkatan alami sebelumnya. Terakhir kali jumlah karbon dioksida atmosfer global setinggi ini adalah 3 juta tahun yang lalu, ketika suhu mencapai 3 derajat Celcius lebih tinggi daripada selama era praindustri. Sebagaimana telah disebutkan, gas rumah kaca sebagian besar bertanggung jawab atas efek rumah kaca. Efek rumah kaca pada gilirannya adalah salah satu penyebab utama pemanasan global. Dilansir dari Life Science, adapun gas rumah kaca yang paling signifikan adalah uap air, karbon dioksida, metana, dan nitrous oxide. O2 adalah gas paling melimpah kedua di atmosfer bumi, tetapi tidak menyerap radiasi inframerah thermal, kata Michael Dilley, profesor ilmu lingkungan di Lansing College, Massachusetts. Selama periode 20.000 tahun sebelum revolusi industri, CO2 atmosfer berfluktuasi antara sekitar 180 bagian per juta ppm selama zaman es dan 280 ppm selama periode hangat interglasial. Namun, sejak awal revolusi industri pada tahun 1750-an, jumlah CO2 telah meningkat hampir 50%. Saat ini tingkat CO2 mencapai lebih dari 410 ppm. Beberapa gas rumah kaca seperti metana dihasilkan melalui praktik pertanian dalam bentuk kotoran ternak. Gas lainnya seperti CO2 sebagian besar dihasilkan dari proses alami seperti respirasi dan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Sumber utama CO2 lainnya adalah berdasarkan respirasi, yakni ketika pohon ditebang untuk menghasilkan barang awan panas sebagai bahan karbon yang biasanya disimpan untuk fotosintesis. Deforestasi ini melepaskan hingga 4,8 miliar metrik ton karbon ke atmosfer setiap tahun. Karangan kembali dapat membantu mengurangi perubahan karbon dioksida di atmosfer dalam tumbuhan yang tumbuh menyerap karbon dioksida melalui fotosintesis, ujar Dilley. Namun, hutan tidak dapat menyerap semua karbon dioksida yang kita keluarkan ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil, dan pengurangan emisi bahan bakar fosil masih diperlukan untuk menghindari penumpukan di atmosfer. Nah, sudah disimak videonya. Nah, silahkan beri waktu 10 menit, diskusikan dengan teman kelompoknya dan isi gambar analisis permasalahan. Nah, silahkan bekerja. Jujur menyamar sama Dulu dari analisis masalahnya. Boleh yang di depan boleh berdiskusi teman-temannya. Kelompok 4.
Silahkan diskusikan hasil yang telah dilihat tadi ya Pak. Apa dapat Kreasi apa? Karyanya apa? waktu 10 menit ya? Boleh dong, secara berkelompok. Oh iya. Kelompok 1 sudah dalam berdiskusi di depannya. Bisa diskusikan lagi waktunya 10 menit cuma dikasih kalau satu aja. Nanti Tidak boleh. Hubungan dia.
Aja lebih. Jiko ya. Nah, kita lanjut lagi ya. Nanti dari kami dapat Itu amat sudah Jiko. yang mana Tiko? Ada di bawah. Yang tadi Bukan kita harus udah selesai, kelompok berapa saja yang udah selesai? Sudah? Kelompok 2 sudah? Nah, kita lanjut saja dulu, nanti kita lanjutkan lagi yang bagian itu. Kita selanjutnya akan melakukan percobaan. Nah, apa saja dan bahan yang akan kita gunakan? Siapa yang bisa membaca? Toples, mana toplesnya ada? Toples berapa dibutuhkan? 2. Nah, termometer ini dan itu ada dibutuhkan 2. Nah, apa lagi? Plastik ada di bawah? Ada. Habis itu padang. Habis itu ada lagi kain basah. Nah, nanti kita gunakan pada air panas. Nah, nanti kita celupkan dulu kainnya ke dalam air panas. Nah, habis itu ada stopwatch. Stopwatch kita gunakan HP saja. Oke, nah, yang mana untuk langkah percobaannya? Bagaimana untuk percobaannya? Yang pertama itu apa yang perlu kita lakukan? Siapkan alat dan bahan yang diperlukan, sudah disiapkan? Ya. Nah, di situ nanti beri label pada toples. Ada toples A dan toples B. Nah, silakan satu anggota kelompok silakan ambil spidol untuk memberi label. Labelnya kasih toplesnya, satu toples A, dah. Beri label satu toples A, satu toples B. Beri A dan B.
Nah, selanjutnya nanti setelah diberi label, nah kita akan masukkan kain basah yang dihangatkan itu ke dalam toples B. Jadi nanti kain yang panas itu dimasukkan ke toples B, jangan sampai salah. Apalagi nanti kita masukkan termometer ke dalam masing-masing toples untuk mengukur suhu di dalam toples. Nah, kita pastikan dulu suhu di toples ini, suhu di termometer ini itu ukurannya sama atau mendekati. Nah, di sini karena kita belum menggunakan termometer, artinya termometer ini mengikuti suhu ruangan kita. Nah, di sini bisa membaca termometer? Bisa. Nah, ini namanya termometer raksa. Kenapa termometer raksa? Di sini ini ada cairan raksa sebagai untuk nanti pembacaan dari termometernya. Nah, ketika dicelupkan nanti ke dalam benda, ke dalam atau kita nanti mengukurnya di toples itu. Nah, nanti termometer ini akan menyesuaikan suhunya dengan suhu yang ada pada toples. Nah, nanti kan panas tuh. Nah, apakah suhunya nanti naik atau turun? Kalau dia panas kira-kira naik. Nah, nanti ketika melihatnya, tunggu dulu termometernya itu dalam keadaan stabil. Nah, misalnya dia berhenti di 30. Artinya ketika air raksanya itu menunjukkan 30, berarti segitulah berapa ukuran suhu yang ada di toples tersebut. Kira-kira paham? Nah, selanjutnya nanti setelah kita masukkan, nah nanti toplesnya ini kita letakkan di sinar matahari atau pada cahaya lampu yang panas. Nah, sekarang karena tidak ada cahaya matahari kan, kita gunakan saja infokus sebagai sumber panasnya. Jadi nanti toplesnya itu ditaruh di depan infokus. Nah, nanti ada lagi infokus 2, jadi gantian. Nah, nanti ketika melakukan praktikumnya itu, lihat ukur dalam kondisi 0 detik. Artinya ketika kita baru masukkan termometernya itu, coba tengok berapa besar atau berapa suhu yang ada di dalam toples. Nah, nanti setelah diukur pada 0 detik, nah kita di sini di tabel data coba lihat lagi. Ada diminta dalam waktu selang 20 menit. Nah, sekarang kita mengukurnya hanya sampai 8 menit saja. Jadi ketika kita hidupkan stopwatch, nah ketika dia telah menunjukkan 4 menit, lihat berapa suhu yang ada pada termometer. Nah, begitupun sampai waktunya menunjukkan 8 menit. Nah, setelah itu didiamkan, lihat juga kondisi dari toples. Setelah didiamkan itu bagaimana kondisi dari toples tersebut. Bisa dipahami kira-kira untuk langkah praktikumnya? Nah, untuk itu yang pertama kelompok 1 silakan ke bandul dulu untuk mengambil air panas. Dan masing-masing kelompok silakan ambil termometernya dulu. Ini untuk kelompok 1. Awas jangan sampai jatuh ya. Baca Pak Bu. Jadi nanti satu termometer ini ada harganya. Kita silakan kelompok 1. Jangan sampai jatuh. Mana kain jauh? Ada yang bisa memasang fokus? Tidak ada? Siapa? Ada Bu Salim.
Wah. Kali itu. Nah, taruh satu lagi fokusnya. Kali itu. Bentar. Sini aja umpat. Itu ada panas. Nah, tutup dengan plastik. Nah, boleh. Nah, yang toples A-nya juga ditutup dengan karet. Nah, kelompok 2 silakan sini. Nah, di kantin. Yang merah mana ya, Bu? Cahaya ilahi. Udah. Nah, masukkan apa lagi nomornya tadi? Masukkan ke termometer sama ada bawa pena. Ada. Termometernya ke dalam. Yang 100 di sini. Ini berapa skalanya? 20. Berarti 50 taruh. Di luar mau ke nah lihat Luar pada. naik suhunya. Nah boleh silakan. Dan kelompok 2 silakan ke sini. Bawa toples perwakilan 2 orang. Nah udah berhenti. Nah berapa suhunya? 49. Nah catat pada 0. Nah sekarang kita panaskan. Ini ada yang menaikkan suhunya tadi? Ada yang menaikkan ininya enggak? Nah, celupkan kainnya sini. Nanti Anda pakai spidol. Nah, kita dipanaskan nanti lihat dalam waktu 4 menit, catat berapa suhunya sampai 8 menit. Ada permohonan sih. Kulkas kok. Menggunakan plastik. Fokusnya tadi
Udah, nah, silahkan diamati ya. Nanti isinya panaskan dulu. Iya. Udah coba dua. Yang toples A ditutup saja. Ditutup dengan plastik. Nah, setelah itu kembali ke bandulnya dulu. Saya tahu kalau dibaca langkahnya, ukur dengan termometer berapa dulu sebelum dipanaskan. Setelah itu panaskan pada difokus di depan panaskan ini, lihat kondisinya sampai 2 menit. Kelompok 3 kelompok 4 sini. Bawa toples B dengan kainnya. Kain. Toples A-nya ditutup aja dengan plastik. Nah, yang toples ya. Udah ditutup. Nah, kira-kira dari panaskan ada di amat itu tentunya stopwatch-nya ada di kan. Nah, itu tutup dengan siapa yang udah berapa menit baru nanti dilihat ya berapa. Kelompok 1 udah berapa menit? Naik semuanya. Coba tadi ada dicatat. Pastikannya yang di toples B itu nanti yang batas dari skalanya itu yang 100. Tadi itu dicatat yang yang B belum.
Tadi di awal. Siapa menaikkan susunya? Kelompok satu udah berapa menit? Udah berapa menit kelompok dua? Kayaknya banget. Apa? Yang ini nggak naik? Ini berapa sih? Tadi berapa? Udah lihat nah coba suhunya berapa? Berapa? 53. Ini berapa? Ini berapa? 26. Berapa? 26 apa 36? Lihat di sini ada kalau dia 20. Oh, 26. Kan ini ada 20, ini ada 6. Berarti 20 tambah 6 26 ya. Nah, tadi ya lanjut sampai 8 menit. Oh, diberhentikan sampai saya. Sudah kelompok satu, udah. Nah, sudah kelompok satu udah kan silahkan cek kelompok 3 dulu sebelumnya. Nah, yang kan perlu amati apa yang terjadi ketika dia terjauhan dari sumber panas. Nah, kelompok 3 cek. Oi. Pembacaannya juga di bawah. Iya nanti ya. Lama suhunya kalian. Sama itu sakit. Berapa tuh suhunya? Berapa cuma tengok? Berapa upah? Berapa dia? 40 berapa tuh? Coba tengok 40 berapa? Berapa Rafia? 41 berarti catat pada kondisi awal berarti saat 0 detik dia itu suhunya yang toples B itu berapa tadi? 41 dan ini berapa? 20
25. Nah, setelah itu kita akan memanaskannya pada sumber panas. Nah, di sini sumber panasnya. Jadi kita taruh ini pada sumber panasnya. Nah, lihat dalam selang waktu 4 menit dan 8 menit, catat berapa suhu pada termometernya. Oke? Ya, 4 menit dan 8 menit, lihat termometernya berapa suhu yang ditunjukkan. Nah, nanti lihat kan dia dijauhkan dari sumber panas. Lihat lagi kondisi termometernya bagaimana. Nah, berarti catat pada saat 0 ini saat berapa suhunya? 20 atau 20. Bisa berkata pada saat 0 detik. Ya, kan suhunya ini 27 yang A. Suhunya ini 41. 42. Nah, ya panaskan ya. Nah, lihat nanti kelompok hijau dan berapa menit? Ada di Amati. Gala. Ada di Amati termometernya dijauhkan dari itu. Nah, saya satu juga Oh, iya.
Udah berapa menit kelompok ya? Jangan. Udah kelompok ya. Udah berapa menit? Udah 8 menit. Biar naik tidak. Berapa sekarang suhunya di sini? Udah kelompok ini udah lebih panas. Coba dulu suhunya. Nah, silakan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Nah, tadi telah kita laksanakan
langsung pemodelan efek rumah kaca. Nah, tadi yang B itu kita anggap dia itu berisi gas-gas rumah kaca. Sedangkan yang A itu adalah kondisi suatu bumi yang bersih, artinya tidak ada gas-gas rumah kaca yang terdapat di dalamnya. Nah, dari hasil praktikum yang kita telah lakukan, ada yang bisa menyimpulkan? Anissa mau? Nah, silakan Anissa, bagaimana dari hasil praktikum yang didapatkan? Dari hasil percobaan kita tadi, maka kita dapat menyimpulkannya bahwasannya ketika toples A dan toples B dipanaskan di bawah sinar matahari atau cahaya, maka kedua toples tersebut akan mengalami kenaikan suhu. Apabila toples B kita analogikan sebagai bumi yang berisi gas-gas rumah kaca, maka toples B memiliki suhu yang lebih tinggi daripada toples A. Jadi, jika suhu di permukaan bumi semakin meningkat akibat adanya gas-gas rumah kaca, maka suhu di permukaan bumi akan semakin panas. Tetapi apabila suhu di permukaan bumi tidak ada gas-gas rumah kaca, maka kenaikan suhu di permukaan bumi hanya sedikit. Kemudian ketika toples A dan toples B kita jauhkan dari sinar matahari atau cahaya, maka kedua toples tersebut akan mengalami penurunan suhu. Tetapi penurunan suhu pada toples B akan lebih lama daripada toples A. Ya seperti itu, tapi tadi ada kelompok berapa yang suhunya turun? Nah itu mungkin disebabkan karena kurang cahaya panasnya itu, jadi menyebabkan suhu di toples B-nya itu menurun tidak meningkat, dan kita melaksanakan praktikumnya itu tadi juga tidak langsung dipanaskan. Jadi menunggu kelompok 2 dulu karena sehingganya suhu pada toples B-nya itu lebih menurun. Nah, jadi kita anggap itu sebagai bumi dan yang dipengaruhi oleh efek gas rumah kaca dan tidak. Nah, benar sekali Ica telah menjawab secara detail tadi bagaimana analogi dari efek gas rumah kaca. Nah, beri aplaus dulu untuk Ica yang telah Nah, selanjutnya apa kira-kira manfaat yang kita pelajari, yang kita dapatkan setelah melakukan percobaan ini? Siapa yang bisa kira-kira? Riri, silahkan Riri. Manfaatnya dapat memberikan kami pemahaman yang lebih Yang lain dengarkan Riri. Nah, apa nih? Manfaatnya dapat memberikan kami pemahaman yang lebih dalam mengenai pemanasan global dan fenomena alam yang sangat penting untuk keberlanjutan hidup di bumi. Meskipun efek rumah kaca memiliki dampak negatif. Nah, jadi setelah mempelajari ini diharapkan kita nantinya kan tahu bahwa apa gas-gas rumah kaca yang akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, nanti diharapkan lagi untuk tidak kita sebagai penyumbang dari gas-gas tersebut. Nah, diharapkan setelah mempelajari ini, nah kita tak mampu mengurangi gas-gas rumah kaca tersebut. Nah, karena waktu jam pelajaran kita telah habis, nah minggu besok kita itu akan lanjut untuk mengisi LKPD kita kan, karena kita sekarang ini sampai baru melakukan praktikum. Nah, nantinya kita akan menganalisis lebih lanjut tentang proses dari efek rumah kaca ini dan kaitannya dengan praktikum yang telah kita lakukan sekarang. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ketua kelasnya Rasya silahkan siapkan dan bersiap-siap untuk sholat. Pak duduk siap, syukur mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
silahkan buka dulu jas labnya dan cepat ditaruh aja di mejanya aja dulu. Habis itu langsung Makan. ya ini